Pernah nggak ngalami hal-hal konyol saat menjadi penyanyi? Disepelein, "Anak nih seorang penyanyi ya," dibilang gitu kan. "Nggak baik loh," deh. "Nanti kok dipakai sama om-om," padahal itu enggak, cuma Pernah disiram pakai air panas nggak? nggak pernah, cuma mama bilang, "Kayak orang gila nyanyi-nyanyi di kamar mandi." Apapun kegiatan diawali dengan niat dan bertanggung jawab. Yang penting gimana pun kesibukan kalian, tetap sholat 5 waktu itu jangan pernah lupa. Sayang, sayang, lupa tak sayang. Otro bawate buobi malang kahabi durobat. Dah. Saya sampai ketiduran dengar ya. Saking. Oke, selamat malam Smart People. Ini udah larut malam, tapi kita masih aktif untuk menghadirkan konten-konten yang inspiratif bersama anak-anak muda milenial yang pastinya tidak kalah kece, setiap harinya menghadirkan cerita-cerita menarik yang menginspirasi kita semua. Dan kali ini sangat menarik untuk kita dengarkan cerita dari sosok wanita yang sangat banyak pengalamannya. Oke, bisa perkenalkan dirinya dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Gusti Satriana, berasal dari kota Tapak Tuan. Sekarang saya berada di kota Banda Aceh. Oke, rupanya anak Banda Aceh. Rupanya kota Tapak Tuan. Kalau didengar ceritanya sih Tapak Tuan itu kota yang memiliki misteri yang goib ya. Nggak goib sih. Sejarahnya Tuan Tapak ya, yang masih misterius beradaannya dan kisahnya juga masih misterius. Tapi kita nggak ngangkat tentang Tapak Tuannya sendiri, kita ngangkat tentang pribadinya Ranti. Dan hari ini Ranti ini ngapain aja dan siapa sih Ranti sebenarnya? Kita akan tanya-tanya langsung. Ya Ranti, apa aja yang sudah dilakukan selama ini? Dari pertamanya ke kota Banda Aceh itu tujuannya sih memang kuliah ya. Pertama setelah kuliah itu banyak kegiatan-kegiatan yang Ranti alami seperti dunia modeling, seperti kuliah, seorang penyanyi juga. Banyak sih ini. Hobi nyanyi sih, memang seorang penyanyi sih, hobi nyanyi. Dari kapan? Dari bayi kah? Kalau nyanyi-nyanyi itu biasanya hobinya seperti nyanyi-nyanyi kayak biasa. Setelah digali, kayaknya dia sukanya dangdut nih kayaknya. Pernah nggak ngalami hal-hal konyol saat menjadi penyanyi dan coba-coba tuh waktu kecil nyanyi depan orang kemudian diejek gitu? Kalau diejek banyak banget. Pertama tampil itu ikut audisi sama teman-teman gitu kan. Ran, kau coba deh ikut audisi, suaramu bagus gitu. Jadi waktu ikut sama teman kan udah tersebar tuh nama seorang penyanyi gitu kan. Disepelein, anak nih seorang penyanyi ya, dibilang gitu kan. Nggak baik loh deh. Nanti kok dipakai sama om-om, padahal itu enggak, cuma seperti itu, definisi orang seperti itu. Tanggapannya seperti itu. Memang apakah seorang penyanyi seperti itu semua? Kalau sebagai penyanyi itu, kalau misalnya kita dibayar itu, kita kan cuma menghibur orang ya gitu kan. Jadi kalau tanggapan orang nggak baik penyanyi, dibilang tanggapan kayak gitu, hampir jatuh juga kemarin tuh. Dari kecil emang udah suka nyanyi-nyanyi? Sering nyanyi di kamar mandi. Malahan ibu bilang, kayak orang gila nyanyi-nyanyi di kamar mandi, kata ibu. Pernah disiram pakai air panas nggak? Nggak pernah, cuma mama bilang, kayak orang gila nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Wih, menarik. Nah, dari cerita yang Ranti jelaskan tadi spesifiknya dari sudut pandang penyanyi sendiri. Nah, waktu awal mula Ranti menekuni dunia nyanyi itu seperti apa? Pertama Ranti kan sering ikut audisi nyanyi gitu kan, sering acara-acara sebelum kuliah. Ulang tahun Kapolda, lagi kuliah sambil kuliah. Cuman waktu Ranti itu nggak ada istirahatnya, bagi-bagi waktu, kapan waktu kuliah, kapan waktu jual kirim barang, dan kapan waktunya nyanyi, dan kapan waktunya job-job yang udah ditentukan dari modeling juga. Aktivitas Ranti itu nggak fokus ke satu tujuan. Oke, baik. Sebelum berbicara lebih lanjut, kita akan tanya dulu tentang
pertama kali tujuan Ranti ke Banda Aceh itu kuliah gitu. Kuliahnya jurusan apa? Pertama kuliah itu jurusan perbandingan hukum dan mazhab. Wih, perbandingan hukum dan mazhab menjadi seorang penyanyi. Nah, itu gimana ceritanya itu? Kuliah sih tetap kuliah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang panggil Ranti, ini ada nyanyi nih, tiba-tiba ada job kayak gitu kan. Ya udah Ranti tampil. Jadi banyak hasutan dari orang-orang, kok nggak bakalan selesai kuliah, aku asik nyanyi aja nggak bakalan selesai kuliah. Dibilang kayak gitu, nyatanya apa? Akhirnya ya udah Ranti juga dibayar orang tua itu udah dari semester 7, nggak dibayar orang tua lagi. Biarpun kadang-kadang istirahatnya tuh nggak ada waktu istirahat sih, selalu ada full gitu kegiatannya. Dari gitu. nyanyi, dari nyanyi itu terus Ranti menekuni bidang modeling lagi gitu. Dunia modeling juga dari 2015. Berarti gimana nih rantaian urutannya gimana? Kalau pertamanya itu kan pertama kuliah, setelah kuliah itu dunia modeling. Setiap modeling itu dunia nyanyi. Setelah nyanyi itu, Ranti juga punya usaha gitu. Dan juga udah usaha kayak jualan baju, terus kerja sama dokter, pasang behel, dan ilmunya itu Ranti dapat, jadi bisa gitu. Wis, gimana ceritanya itu ya sampai jadi tukang pasang behel gitu dari hukum? Makanya orang tak dari hukum larinya ke behel gitu. Kemudian kan. Penyanyi Ranti, itu multitalenta lah kalau dibilang bahasanya. Pernah nggak gigi orang hampir putus-putus itu waktu Ranti pasang behel? Nggak pernah sih, insya Allah giginya jarang itu udah bisa Ranti buat rapi. Dulunya sebelum jadi tukang pasang behel ikut dokter gitu, jadi asisten. Ikut jadi asisten, pertama jual-jual barang seperti karet behel, jual bracket, kawat, cuma sebagai itu sih. Jadi kerja sama dokter itu udah 3 tahun. Jadi dia orang itu mau pasang behel, beli barangnya ke Ranti, jadi Ranti langsung kasih ke dokternya, dia yang bayar yang kos pasangnya doang. Oh gitu, enggak gini ceritanya kan Ranti ini orang hukum, SH, sarjana hukum dan perbandingan mazhab kan itu udah otomatis menjamin. Kenapa nggak memilih jaring keadilan, misalnya meningkatkan karirnya di dunia jaksa atau penegak hukum biar banyak orang-orang di Aceh terbebas dari hukuman-hukuman yang tidak bersalah. Kenapa memilih jalur yang melenceng jauh? Nggak melenceng sih, apapun karir seseorang kan kita nggak bisa memaksakan, emang tujuannya seperti itu. Nah, jadi yang dulunya Ranti gelar sarjana hukumnya itu sekarang mau dibawa kemana gitu ceritanya? Gimana sih, kenapa bisa melenceng dari jalur itu? Karena skillnya ada di situ, ilmunya udah dapat, tapi nggak mungkin juga Ranti menjalani S2. Ada satu lagi yang belum Ranti capai gitu. Dan itu kan ceritanya kalau dihukum kan banyak hafal-hafal pasal gitu, pasal undang-undang gitu ya. Itu gimana ilmunya? Masih ada nggak? Ilmu itu masih ada. Cuma kalau Ranti pikirkan, kalau Ranti buka praktik juga nggak mungkin. Pasti lebih banyak hafal musik daripada hafal pasal hukum ya. Tuh, karena dunia musik itu memang nggak bisa Ranti lepas, walaupun nggak ada izin dari orang tua. Oke, di dunia permodeling sendiri gimana? Kalau modeling itu Ranti naik nama itu ketika masuk koran. Wis, koran apa nih? Masuk koran dari Serambi. Wis, halaman paling depan pasti ya? Halaman depan yang diajak sama Bang Ebit. Bang Henry dari Serambi. Wis, yang rambut gondrong tuh ya? Rambut yang gondrong. Oke. Wis, keren, kece. Dah, terus dari modeling langsung mengembangkan karir ke dunia musik itu, kan udah dikenal. Dunia musik. Dunia musik sampai semana udah jejak karirnya dari sekarang? Apakah udah jadi artis terkenal? Kalau dari dunia musik, Ranti pertama dulu nyanyinya acara-acara. Dari panggung ke panggung? Panggung ke panggung. Acara besar seperti kayak ulang tahun Polda sering manggung. Sunatan. Diajak teman gitu kan. Terus acara wedding. Terus nyanyi di Ajen, dan penyanyi di Ajen. Udah ada album sendiri nggak sih, musik sendiri yang bukan punya orang nih, musik sendiri?
Belum, tapi kalau misalnya ubah-ubah lagu-lagu tuh bisa, tapi Ranti nggak bisa nyagu pop. Bisanya memang dangdut, pecinta dangdut nih Bang. Gimana sih mau jadi penyanyi, masa musik sendiri nggak punya? Harus punya dong musik sendiri. Penyanyi kan nggak mau dia terus-terus nyanyi lagu orang itu. Dan nanti juga Yang dikatakan penyanyi asli itu dia harus memiliki lagu originalitas sendiri kayak Rial Doni. Masya Allah, cuman banyak sepele loh Bang. Masa katanya, anak perbandingan hukum dan mazhab, hukum internasional itu kok dia nyanyi, kok bisa nyanyi gitu. Kayaknya melenceng gitu Bang. Tapi Ranti memang hobinya memang nyanyi. Kalau misalnya manggung-manggung gitu kan, sering manggung-manggung. Itu kan anak perbandingan hukum dan mazhab dibilang gitu. Karir-karir seperti owner-owner itu gimana cara bagi waktunya? Bagi waktunya itu dulu sih pelanggan Ranti itu banyaknya memang di Behel. Karena kan di mana-mana Ranti juga punya cabang nih. Orang ini buka usaha ngambil barangnya ke Ranti. Jadi susahnya pernah minta pendapat nih sama teman-teman. Aku kan dunia pengusaha nih. Cuman aku udah diterima kerja, aku gimana? Aku milih yang mana? Ada yang bilang, kok ngambil usaha aja Ran, kok nggak pantas kerja di sini? Soalnya pelanggan kau tuh udah banyak katanya, apalagi yang beli karet behel, pasang ini. Cuma Ranti mikir, nanti kalau misalnya Ranti kembangin fokuskan ke behel, Ranti nggak bisa gitu karena Ranti juga bukan dari situ, dan Ranti juga nggak mungkin buka pamflet karena itu kan harus ada sertifikatnya. Kalau misalnya dari pemasukan Ranti hitung-hitung ada lebih sih. Ya benar. Cuma Ranti lebih. Cuma kan kalau misalnya ada pelanggan tuh, Kak, bracketnya copot nih satu gitu kan. Kita nih lagi ngerjain jumpai dinas-dinas gitu kan. Dinas-dinas, kayak mana sih atasinya. Tapi makanya itu Ranti cuma ada buka waktu untuk praktiknya cuma malam doang Bang. Jadi kamu pulang kerja sampai sore, malamnya kerja praktek gigi gitu? Di rumah sendiri? Di rumah sendiri. Udah ada ininya berarti ya? Laser lampunya ya? Belum, nggak ada sih. Kadang-kadang disuruh ke tujuan. Kadang-kadang tempatnya itu selalu Ranti bawa ke kantor. Tas kantong gitu. Berarti sistemnya kamu bawa tamu, kemudian bangkunya itu di mana aja, tidur gitu ya? Belum ada tempat khusus. Betul. Gimana sih? Itu kamu nggak bisa selamanya seperti itu. Kamu juga harus memiliki manajemen yang baik dalam mengatur strategi bisnis kamu, biar orang percaya kalau kamu ini profesional gitu. Memang sih kerja profesional nggak hanya dilihat dari skill yang kita punya, tapi tempat dan manajemen waktu kita yang melayani tamu-tamu dengan baik gitu. Keren banget sih nanti. Kamu tinggal mengembangkan itu sebenarnya. Apa cerita menarik yang bisa kamu bagi ke kita? Apapun kegiatan diawali dengan niat dan bertanggung jawab. Yang penting gimana pun kesibukan kalian, tetap sholat 5 waktu itu jangan pernah lupa. Dan tetap harus bersyukur selagi orang tua masih ada, tetap membahagiakan kedua orang tua. Jangan malu mengerjakan sesuatu itu, apapun pekerjaan kalian itu, tetap cintai pekerjaan kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Kamu udah mencintai diri kamu belum? Udah. Dan bagaimana orang lain memandang kamu dengan memiliki banyak kegiatan? Ada iri nggak? Kalau masalah iri itu, saingan itu sih banyak sih Bang. Cuman banyak yang tanya, kok Ranti bisa kayak gini gitu. Istirahatnya itu kapan gitu. Kayak gini kayak kapan mana? Waktunya, kawan bilang kan, kapan waktunya bercinta gitu. Berarti nggak pernah bercinta. Nggak sempat memikirkan pria gitu ya? Keren. Belum sama sekali? Belum. Yang betul, wajah kamu kayak bohong gitu. Betul, cuma sakit hati tuh udah alami sih. Berarti udah dong. Jangan bilang belum. Pahil. Itu kayak pokoknya paling kayak saya dengar anak kecil aja, kok polos sekali nih. Tapi kalau udah kayak bilang udah sekali, udah ada berarti udah. Kapan waktunya istirahat? Kamu nggak capek, Ran? Hidup Ranti tuh nggak mau bergantung ke orang. Ya udah gantung diri aja di rumah.
Kan nggak mau Oh, bergantung ke gantung. orang, gantung sendiri berarti. Dari dunia model sendiri gimana? Kenapa kamu nggak lanjut lagi? Ada hal negatif nggak yang kamu lihat dari mereka? Pernah sih satu fotografer itu berdebat gara-gara dia maksa fotonya tuh harus buka jilbab. Ada ditolak kamu, kamu tuh kayak adegan di TV-TV. Ada dibilang kamu sok suci banget katanya. Baru kali ini nemuin model yang sok cantik kayak kamu. Dasar anjing, dia bilang. Betul kayak gitu, langsung dibilang kata-kata kayak gitu. Cuma nanti responnya tuh makasih ya atas kata-kata Itu di mana? Langsung atau dari HP? Langsung dari HP. Pertama dia ngajak foto. Setelah ngajak foto, dibilang kamu berbakat katanya. Boleh nggak aku fotoin kamu tanpa berhijab? Nggak bakalan mau, bilang kan. Karena itu kan aurat. Apalagi ini di Aceh, Serambi Mekah. Dia bilang, alah suci kali kamu ya. Langsung dimaki kata-kata kayak gitu. Oke, udah. Ketika dia ngomong kayak gitu, maunya itu kamu PC dia, kamu bilang, kamu itu umat Islam nggak sih? Kamu kasih nampak foto anjing, kamu lihat, kamu nggak beda jauh dari anjing. Pokoknya kayak gitu ngomong. Jangan kamu. Dan kata-kata jangan jadi wanita. Gitu, jangan jadi wanita itu yang mau ditindas gitu ya. Cuma kata pesan ibu, gimana pun kita dimaki orang, tetap ngomongnya harus sopan, jangan ikuti hati orang. Harus sabar itu. Gitu. Harus sabar itu. Walaupun apalagi kamu sendiri banyak disakitin ya. Banyak banget bang, apalagi masalah dunia usaha itu kan juga udah pernah ngalami namanya penipuan, hipnotis ya dulu kemarin ya. Pernah hipnotis? Kayak mana ceritanya? Pernah, ya Allah itu sedih banget. Malah yang nolongnya itu cuma teman jauh, yang dekat itu nggak ada loh bang. Sedihnya di situ sih. Pasti dihipnotisnya melalui online kan, disuruh transfer uang gitu ya? Transfer uang, betul. Itu korban dari nenek moyang kita masih SD itu udah ada itu. Pasti nanti waktu sampai, pernah nggak kamu merasa bodoh ketika disuruh transfer uang, tiba-tiba udah sampai ATM, tiba-tiba udah kamu transfer bilang nomornya nggak aktif lagi. Kayak mana perasaan kamu, ada kamu mau tusuk jantung kamu di depan? Itu ceritanya memang beneran nggak sadar diri loh bang, betul. Waktu ditekuk bahu, waktu lagi azan baru sadar itu semua. Oh berarti kamu pernah sampai kayak gitu ya? Langsung Pernah, udah diberkas, udah ngadu ke Polda juga. Berapa cuman habis orang biayanya? Pertama penipuan yang pertama itu 2.500.000. Terus selang dari itu 5 bulan yang lalu 1.700.000. Memang itu bukan penipunya yang terlalu pandai, kamu yang terlalu polos. Mungkin sih. Nggak waspada kali ya. Sampai sekarang dari pengalaman itu semua sampai membuat kamu menjadi seorang Ranti yang sukses ya kan. Hal seru yang bisa kita ambil, pertama kamu dari pengalaman menjadi penyanyi sampai dikatain yang enggak sama om-om, kemudian menjadi model, sampai dimaki sama fotografer, dibilang anjing gitu kan, anjay, masuk penjara terus. Dan dari pengalaman karir juga pernah ditipu, dihipnotis, sampai membuat Ranti tetap semangat, nggak menyerah, dan menjadi seorang Ranti yang masih istiqomah, yang menjaga sholatnya, yang masih polos juga pastinya, nggak pernah mengenal cowok walaupun mitos. Dan sekarang pesan Ranti untuk anak-anak milenial yang mau memulai atau yang belum memulai apa-apa atau yang akan mencoba untuk mulai, itu seperti apa pesan Ranti? Katakan pada diri Anda bahwasanya saya harus berani untuk mencoba melakukan bisnis online. Karena saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki, jika tidak pernah mencobanya sama sekali, saya tidak akan pernah mengetahui sebuah kesuksesan. Kayak mendengar sebuah inspirator dari Najwa Shihab. Najwa Shihab. Masya Allah. Keren. Yang penting apapun aktivitasnya jangan lupa sholat 5 waktu. Nanti juga tetap menjaga sholat ya, walaupun kegiatan padat gitu. Gimana bilang sama manajer atau manajemen dengan orang-orang kantor? Nanti tetap kalau misalnya waktu sholat tetap sholat, karena kan apapun aktivitas kan memang harus sholat diutamakan. Cakep. Ibaratnya kalau misalnya makanan itu, nasi itu menjadi makanan pokok, nggak boleh ditinggalkan, tetap harus makan nasi.
Wih, tetap keren. harus sholat. Gitu juga masalah nyanyi gitu kan. Waktunya sholat ya sholat, waktu latihan ya latihan gitu. Yang penting sholat diutamakan, jangan pernah lupa. Kata mama, apapun aktivitas nanti tetap sholat ya nak, katanya. Nah, sebelum kita tutup, kita mau dengar sedikit suara yang katanya ini punya suara emas gitu atau dikenal sebagai penyanyi legendaris. Bener nggak sih? Coba kita mau dengar. Pakai Pertik gendang yang nggak? Pakai gendang nggak? Deng, deng. Oke, kita kira 1, Ting, ting, 2, 3, mulai. pertik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah kubur ke bumi? Pertik yang sedang bercinta, harum yang sedang mewangi, haruskah kubur ke bumi? Tenet, wis keren banget. Tapi saya nggak tahu sih lagu apa itu, karena saya nggak penikmat musiknya. Tapi semoga lagu itu bisa didengarkan oleh teman-teman yang hobi nyanyi. Tapi suaranya kalau dari 1 sampai 10, 7 lah. Karena saya nggak tahu musik. Tapi bagus. Kok nggak lagu Aceh? Gimana lagu Aceh gimana coba? Wahai bunga cedahan abang, tansinya darah yang canden rupa, di tekabana di jambayang, urongon malam bunga pidoda. Sayang, lepata sayang, otro bawate bunga pimalang, kahabi durobat. Dah. Saya sampai ketiduran dengar ya. saking asiknya saya sampai wis kayak masuk ke dalam. Masya Allah, serius. Tapi itu bisa lah 9,5 bisa lah. Kalau saya yang nilai, walaupun saya bukan penikmat musik, tapi kalau penikmat musik langsung mungkin udah masuk 5 besar. Cerita yang terpentingnya adalah ketika menjadi seorang wanita karir yang sesibuk apapun, tetap menunaikan ibadah tepat waktu dan menjadi sosok yang lemah, yang rendah di mata Allah, dan menjadi orang yang betul-betul taat dan bertakwa apapun, sesibuk apapun dia. Jangan pernah sombong, dan yang terpenting menjadilah sosok wanita yang menginspirasi orang-orang dan bisa menjadi pelopor buat wanita-wanita lain. Semoga cerita ini bisa didengarkan oleh segenap kaum smart people yang ada di sana. Dan Jauh. channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.